Halo sob, kembali lagi di video artikel kali ini. Kali ini gue akan membahas mengenai BMC. Apa sih BMC itu? Bisnis model kanvas. Nah, selanjutnya gimana? Jadi bisnis model kanvas yang gue akan buat ini dalam video ini itu akan membahas bisnis dari artikel gue, yaitu yang mengenai bisnis barbershop keroncong. Jadi bagaimana kelanjutannya? Simak terus sob. Oke. Ya sob, gue mau jelasin nih di video ini tentang bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas yang mau gue jelasin ini menggunakan bisnis barbershop keroncong yang ada di artikel gue nih sob. Nah, pertama-tama gue mau ngejelasin dulu pengertian BMC atau bisnis model kanvas. Model bisnis kanvas adalah kerangka kerja visual untuk menggambarkan berbagai elemen tentang cara kerja bisnis, sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan bisnis, dan bagaimana uang yang masuk dan keluar dari bisnis yang dijalankan. Model bisnis kanvas dapat digunakan untuk mendesain model baru atau untuk menganalisis model saat ini. Nah, di dalam BMC ini sendiri ada berbagai elemen tentang cara kerja bisnis. Nah, apa aja sih yang ada di dalam BMC ini? Itu elemennya. Nah, di dalam BMC ini ada 9 elemen nih sob. Nah, ini adalah gambar 9 elemen dari BMC itu sendiri. Yang pertama ada key partner. Nah, yang kedua ada key activity. Yang ketiga value proposition. Yang keempat customer relationship. Selanjutnya ada customer segment, yaitu customernya. Terus ada revenue, ada channel, ada key research, dan selanjutnya ada cost. Nah, dari ke-9 elemen ini bakal gue jelasin satu persatu di slide berikutnya. Jadi pantengin terus ya sob. Nah, pertama gue mau mulai dari key partner. Berhubung gue ini memulai bisnis dengan barbershop. Nah, barbershop itu identik dengan pomade atau gel rambut gitu sob. Selanjutnya penyedia mesin cukur dong, udah pasti tuh. Selanjutnya penyedia kursi cukur juga. Jadi key partner itu adalah mitra. Jadi bagaimana kita menjalani sebuah bisnis kita dengan bekerja sama dengan mitra. Nah, berhubung dua berbisnis di bidang barbershop, maka mitra yang sesuai dan cocok merupakan produsen pomade itu sendiri. Itu jadi ketika gua melakukan pelayanan terhadap pelanggan, maka ada selling atau penjualan terhadap pomade itu sendiri. Selanjutnya penyedia mesin cukur, penyedia kursi cukur itu merupakan alat yang memang gua pergunakan nantinya dalam jalani bisnis ini gitu sob. Selanjutnya ada key activity. Nah, key activity ini tuh dibagi, gue menjelaskan secara dua bagian gitu ya. Memberikan jaminan kepada pelanggan dengan pelayanan terbaik dengan menggunakan peralatan dan sumber daya manusia yang dimiliki. Dan yang kedua, dan memberikan konsultasi dan memberikan pendapat mengenai gaya rambut sesuai dengan gaya pelanggan. Nah, jadi maksudnya key activities ini kan ini bisnis baru gitu sob, bisnis yang baru mulai, dan bagaimana cara kita untuk bisa meyakinkan pelanggan gitu. Gimana cara kita bisa mendatangkan pelanggan dan pelanggan pun bisa mendapatkan suatu perbedaan dari tempat-tempat yang lainnya. Nah, sebagai bisnis yang baru, maka gue mencoba untuk memberikan jaminan kepada pelanggan dengan pelayanan terbaik dan menggunakan peralatan dan sumber daya manusia yang dimiliki. Artinya setiap pelanggan yang datang untuk memangkas rambutnya ke barbershop keroncong ini sudah terjamin akan kepuasan terhadap dirinya karena memang sudah menggunakan peralatan dan sumber daya manusia yang dimiliki gitu. Dan selanjutnya memberikan konsultasi dan memberikan pendapat mengenai gaya rambut yang sesuai dengan gaya pelanggan. Nah, jadi ini menjadi sesuatu yang membedakan antara barbershop lain dengan barbershop keroncong ini. Jadi di barbershop ini
gue menerapkan untuk memberikan konsultasi, memberikan pendapat. Jadi gimana sih gaya rambutnya, gimana kebiasaannya dia untuk menyisir, atau bagaimana dia menggunakan gel, dan gimana kesehariannya gitu. Itu bisa berpengaruh terhadap kenyamanan dari si pelanggan itu sob gitu. Selanjutnya ada value proposition. Menerima pelayanan dari rumah untuk memudahkan pelanggan yang tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke toko. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang pembeda gitu. Karena gimana pelanggan bisa menilai gimana yang menjadi pembeda untuk dapat dia pilih gitu sebagai pemuas jasanya dia, sebagai pemenuhan jasanya gitu. Di sini gue menawarkan untuk pelayanan dari rumah agar memudahkan pelanggan yang tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke toko gitu. Jadi misalnya dia pelanggan ini Sabtu dan Minggu aja dia susah gitu untuk mau berpergian keluar rumah. Jadi dia sehari-hari memang waktunya sulit untuk bisa menghabiskan waktu cuman untuk cukur atau pangkas rambut ke barbershop doang gitu. Maka bisalah home service atau panggilan ke rumah gitu. Selanjutnya customer relationship. Nah, di customer relationship ini gue membagi lagi menjadi 3. Itu diberikan minuman gratis yang dapat diambil oleh pelanggan sembari menunggu giliran saat akan dipangkas. Yang kedua, mendapatkan 1 voucher untuk dikumpulkan sebanyak 10 voucher untuk mendapatkan pangkas secara gratis. Yang ketiga, memberikan fasilitas jaringan internet wifi dan beberapa permainan yang disediakan untuk membuat rasa nyaman saat menunggu. Nah, customer relationship ini sob yang sangat menjadi perhatian yang ekstra gitu, karena sebagai bisnis yang menawarkan jasa, otomatis kita juga harus memberikan pelayanan terhadap customer. Maka customer juga akan loyal terhadap jasa yang kita tawarkan gitu. Jadi gue menerapkan strategi ini, kita memberikan minuman secara gratis gitu sembari dia nunggu, ataupun minuman itu bisa dibawa pulang gitu. Itu kan akan menjadi persepsi yang beda terhadap customer, karena merasa wah enak nih habis potong kita diberikan minum, atau enggak pas kita lagi nunggu kita nggak kehausan atau kita nggak bosan karena emang ada fasilitas internet dan wifi gitu. Dan ada beberapa permainan yang bisa kita mainkan untuk menghilangkan rasa bosan. Selanjutnya mendapatkan 1 voucher untuk dikumpulkan sebanyak 10 kali, atau 10 voucher untuk mendapatkan pangkas secara gratis. Nah, ini nih yang biasanya customer inginkan gitu, karena promo voucher itu memang sangat-sangat berkaitan banget sama customer itu sob, terutama secara gratis itu. Selanjutnya customer segment. Nah, di customer segment ini gue mentargetkan pelanggan dari bisnis barbershop keroncong ini adalah para kaum lelaki dan anak-anak lelaki yang memangkas rambutnya di toko ini. Jadi barbershop keroncong ini hanya mengkhususkan untuk para lelaki gitu sob. Jadi ya untuk pacar lu mungkin ya nggak bisa gitu sob, tapi ini bisa untuk lu semua sob yang mau cukur gitu. Jadi customer segment ini maksudnya adalah gimana kita membuat sebuah bisnis dan kita menargetkan kepada siapa bisnis ini yang akan kita tawarkan gitu. Selanjutnya ada key research. Gue membagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber dana berasal dari pemberi dana atau modal, yaitu orang tua sebagai pendamping dalam berjalannya bisnis ini. Yang kedua selanjutnya adalah alat investasi produk, kas, dan pendapatan yang diterima dari pelayanan jasa pangkas rambut. Nah, jadi karena ini berhubung masih bisnis yang baru, jadi gue masih mempunyai modal yang kecil, maka dibantulah jadi ada pendampingnya dalam menjalankan bisnis ini dengan modal dari orang tua gitu sob. Selanjutnya pasti itu adalah investasi dari alat produk yang kita punya gitu. Itu bisa kita jadikan sebagai investasi suatu saat nanti, kemungkinan
kita membutuhkan dana dan kas pastinya. Dan selanjutnya pendapatan yang diterima dari pelayanan jasa pangkas rambut ini gitu. Jadi key research ini adalah bagaimana bisnis kita bisa berjalan dengan adanya sebuah dana yang bersumber adanya untuk menghidupi bisnis kita ke depannya nanti gitu. Selanjutnya ada channel. Nah, channel ini gue membagi menjadi dua, yaitu penggunaan media sosial dengan menggunakan akun Instagram. Yang kedua, pembuatan flyer yang dicetak dengan berisikan mengenai promosi barbershop ini. Nah, di channel Instagram ini gue membuatkan akun Instagram khusus untuk barbershop ini agar para pengguna Instagram bisa mengetahui bahwa ada toko barbershop loh yang lagi baru buka nih gitu. Selanjutnya pembuatan flyer. Nah, ini akan gue bagi-bagikan kepada masyarakat yang melewati sekitaran toko barbershop ini. Nah, channel ini maksudnya adalah saluran yang kita pergunakan untuk kita melakukan promosi itu. Selanjutnya cost structure, memulai dengan modal yang dimiliki dan alat produksi dan kas yang dimiliki sebagai pembiayaan untuk bisnis barbershop ini. Nah, ini cost structure ini maksudnya adalah gimana kita bisa memanage, bisa mengatur dengan baik bisnis yang kita miliki dengan adanya cost structure ini. Jadi harus berjalan dengan baik apapun bisnisnya gitu. Selanjutnya revenue streams, dana yang dapat dikumpulkan dari kas dan pendapatan yang didapatkan dari pelayanan jasa barbershop ini, karena ini merupakan bisnis baru, maka dalam mengatur keuangannya pun sangat diperlukan yang sangat efektif guna untuk terus berjalan bisnisnya. Jadi di dalam revenue stream ini, di mana dana yang kita dapatkan, dana yang kita kumpulkan ini harus benar-benar diatur secara efektif, secara penggunaannya pun harus secara efektif, karena ini akan berlanjut sampai nantinya bisnis ini kita berjalan gitu. Oke, itu saja 9 elemen yang udah gue jelasin dari bisnis model Canvas. Semoga dengan adanya video itu bisa membuat kalian menjadi tergambarkan dengan bisnis itu ya sob. Oke sob, tadi udah gue jelasin gimana itu dari 9 elemen BMC, terus gimana contohnya dalam penerapan bisnis barbershop keroncong gue itu. Semoga dengan menonton video itu terus membaca dari artikel gitu, itu bisa membuat kalian menemukan model bisnis kalian dalam menjalani bisnisnya. Jadi kalian sudah mempunyai gambaran ketika kalian memulai untuk menjalani bisnis gitu. Kemarin kan udah tuh gimana cara penemuan ide bisnis. Nah, selanjutnya gue menjelaskan bagaimana modelnya dalam menjalani sebuah bisnis. Semoga dengan video ini, dengan artikel yang gue tulis, itu bisa bermanfaat untuk kalian semua sob. Jadi terima kasih yang udah nonton. See you.